Bab 1. Duda ditinggal selingkuh. Kalista, gadis cantik berusia 20 tahun yang memiliki perawakan seperti girl band K-pop bekerja di sebuah restoran. Dia bekerja sebagai delivery order makanan untuk beberapa pelanggan seperti kantor, kos atau perumahan. Kalista mempunyai sahabat yang seumuran dan sama-sama bekerja di restoran tersebut. Bedanya, sahabatnya yang bernama Kayana sebagai waitress. Kenapa Kalista tidak menjadi waitress saja? Karena pada waktu itu lowongan kerja yang kosong hanya bagian delivery order. Lo yakin Eros setia? Tanya Kayana yang baru saja bertemu Kalista. Eros Kalandra adalah kekasih Kalista yang dipacarinya sejak 2 tahun terakhir. Kedekatan Eros membuat semua cewek iri kepadanya. Eros tipikal pria yang sangat romantis, itulah yang membuat Kalista tergila-gila padanya. Kenapa lo bisa ngomong kayak gitu? Apa lo pernah lihat doi jalan bareng cewek, misalnya? Kalista meletakkan beberapa nota pesanan yang sudah dikirim ke pelanggan. Entah, hanya firasat aja. Lagian lo beberapa kali jarang dijemput, kan? Imbuh Kayana. Apa yang diucapkan Kayana benar. Beberapa kali, dia jarang mengabariku. Bahkan hanya sekedar mengucapkan selamat pagi saja sudah tidak pernah. Ah, sudahlah. Mungkin doi lagi sibuk dengan usahanya. Lo nggak apa-apa, kan? Kayana sebenarnya menyesal menyampaikan ini, tetapi dia berharap agar Kalista lebih berhati-hati kepada pria itu. Thanks, Kai. Lo emang sahabat gue yang terbaik, Kalista memeluk haru Kayana. Oh ya, lo pulang kerja langsung balik ke kos? Atau mau mampir ke rumah gue? Seperti biasa, terkadang Kalista mampir ke rumah Kayana. Gue mampir ke tempat Eros dululah. Penasaran gue, Kalista mulai bimbang. Eros tinggal di sebuah apartemen. Sesekali Kalista juga mampir ke sana sekedar untuk melihat pria itu dan terkadang membawakan makanan. Ya udah, Zeyeng. Lo hati-hati ya. Semoga omongan gue kali ini nggak terbukti. Kayana memindahkan beberapa piring bekas pelanggan ke kitchen sink. Sepulang kerja, Kalista mencari taksi hendak ke apartemen Eros. Mau kemana, Mbak? Tanya sopir taksi ketika Kalista sudah berada di dalam. Apartemen Royal, Pak, jawabnya. Kalista membayar ongkos taksi kemudian turun ketika sudah sampai di gerbang masuk apartemen Eros. Dari sana, dia berjalan beberapa meter untuk sampai ke lorong menuju lift, lalu naik ke unit Eros yang ada di lantai 17. Tepat di depan pintu apartemen, Kalista memasukkan kode untuk membuka pintu itu. Kode yang sengaja dipasang Eros adalah tanggal jadian mereka, 101.019. Pintu terbuka, Kalista menutupnya kembali dari dalam. Dia langsung mencari Eros ke kamarnya. Belum sampai ke kamar Eros, Kalista melihat ruang tengah apartemen sangat berantakan. Bahkan ada barang tak seharusnya berserakan di ruangan itu. Pikiran Kalista sudah melayang kemana-mana. Apa Eros sedang bercinta dengan orang lain? Dia memiliki skandal di belakangku. Batin Kalista bergejolak. Dia berusaha tetap tenang. Jeduar. Sesampainya di depan pintu kamar Eros yang kebetulan hanya tertutup sebagian, Kalista mendengar suara-suara aneh yang ditimbulkan dari kamar tersebut. Sayang, apa kekasihmu tidak tahu tentang hubungan kita? Tanya wanita itu. Sudahlah, sayang. Nikmati saja permainan ini. Persetan dengan dirinya. Baiklah, sayang, lekaslah, lebih cepat lagi, ucap wanita itu. Kalista lemas mendengar semuanya. Dia pikir Eros adalah pria setia, tetapi kenyataannya Eros memiliki skandal dengan wanita lain. Kalista tidak tahu wanita itu siapa, yang ada di pikirannya sekarang secepatnya dia harus pergi dari apartemen ini. Kau gila, Eros.
Bahkan kau tak malu didengar olehku. Kalista dengan derayan air mata berlari begitu saja tanpa melihat siapa wanita itu. Tujuannya saat ini adalah rumah sahabatnya, Kayana. Tok tok tok. Elo Cole, katanya mampir ke tempat Eros. Nggak jadi. Selidik Kayana setelah tahu Kalista datang. Boleh gue masuk? Ah iya, hampir lupa gue. Yuk masuk ke kamar gue. Cerita, ada apa? Kayana mengajak Kalista masuk ke kamarnya. Di sana mereka akan lebih leluasa untuk bercerita. Kalista duduk di ranjang, dia menekuk wajahnya tanda kekecewaan yang mendalam. Hai gadis cantik ala K-pop, kenapa bersedih? Lo benar, Kai. Eros selingkuh. White, lo mau minum apa? Biar gue ambilkan. Kayana hendak pergi ke dapur, tetapi Kalista mencegahnya. Gue lagi nggak pingin minum. Baiklah. Ayo ceritakan, pinta Kayana. Eros ada skandal, say. Gue tadi mergokin dia lagi nganu, Kalista masih kecewa dengan kekasihnya. Gak ngangka gue, cowok tengil macam doi tega selingkuhin sohib gue. Berasa kecakepan banget tuh cowok. Terus sekarang lo mau ngapain? Masih ngarep sama doi? Enggak lah. Gue mau move on sejauh-jauhnya dari doi. Gue mau jadi wanita yang sukses, biar doi ngemis-ngemis cinta ke gue. Kalista dengan semangat, 45-nya berusaha melupakan kekasih brengsnya itu. Baguslah, say. Gue seneng dengarnya. Malam ini, lo nginap di sini aja. Gue takut tiba-tiba lo hilaf, terus gantung diri di pohon toge, celetuk Kayana menggoda. Ish. Bukan gue banget, Kai, Kalista menimpuk Kayana dengan bantal. Tanpa persetujuan Kalista, Kayana pergi ke dapur untuk mengambil cemilan dan minuman. Kalista langsung mengambil segelas minuman yang ada di atas nampan yang dibawa Kayana. Haus, say? Tanya Kayana. Hei say. Ternyata pura-pura bahagia juga butuh tenaga, yak. Kalista mengembalikan gelasnya ke atas nampan. Keduanya tertawa bersamaan. Setelah ini lo mau cari cowok yang kayak mana? Kayana kepo. Kalau mantan, belum mantan yak. Kalau doi bisa bikin skandal, kenapa gue enggak? Kalista sengaja ingin membalas sakit hatinya. Lo enggak putusin doi. Kayana bingung dengan rencana sohibnya itu. Enggak lah. Enak aja, biar doi ngerasain gimana sakitnya diselingkuhin, ujar Kalista. Selama 2 tahun menjalin hubungan dengan Eros, Kalista tipe cewek yang setia. Bahkan mungkin hari ini sudah kesekian kali Eros mengkhianati, tetapi Kalista baru menyadarinya. Cole. Lo mau nyoba nyari situs kencan buta gitu? Kali aja gue bisa bantu, usul Kayana. Kalista tertawa. Hey girl, kenapa ketawa? Situs kencan buta. Semacam kencan tak melihat atau apa? Balas Kalista. Ish, lo kudet benar. Kebanyakan dikibulin sama Eros, jadinya gampang hang. Gue bantuin lo nyari Dedi Gula, usul Kayana. Banyak keuntungannya, enggak? Kalista mulai kepo. Menurut novel online yang gue baca, Dedi Gula bisa kasih lo apa aja. Apartemen mewah, tas bermerek, baju bermerek, ponsel keluaran terbaru, bahkan lo bisa dikasih mobil. Kayana sudah seperti sales yang menawarkan barang. Terdengar keren. Apa bisa gue dapat Dedi yang royal gitu? Kita coba cari, yak. Usul Kayana. Kayana mengambil laptop di atas mejanya, dia mulai mencari situs kencan buta. Beberapa kali mencoba klik sana-sini tetapi sepertinya semua kencan buta sedang error. Cole, sepertinya lo belum beruntung. Tar kita coba lagi, yak. Cole, lo jadi main ke rumah gue. Kayana ingin memastikan,
karena sejak Kalista bermasalah dengan Eros, gadis itu sedang berusaha keras untuk membalas kekasihnya. Apa gue pindah kos ke tempat Elo aja, yak? Tanya Kalista. Selain berhemat, gue bisa fokus sama laptop Elo buat nyari Dedi Gula. Bayar double, call. Udah numpang, pakai minjem laptop segala. Emang lo kira rumah gue tuh penampungan, canda Kayana. Keduanya tertawa bersamaan. Call. Lo hari ini ada pengantaran nasi box ke kantor Sa Corporation, letaknya dekat dengan taman kota. Lo bisa mampir bentar ke sana, buat ambil nafas, canda Kayana menghibur sohibnya. Hais, canda lo nggak mutu. Gue sedang kerja neng, bukan liburan, balas Kalista bergurau. Tak menunggu lama, pesanan nasi box yang akan diantar ke kantor sesuai alamat nota sudah siap di depan Kalista. Banyak benar. Ucap Kalista sembari menghitung kecocokan nota dengan jumlah nasi box. Nama pemesan, Vigor Abraham. Alamat kirim, Sa Corporation. Jumlah 30 nasi box, bayarnya sudah ditransfer ke rekening restoran. Keren nih. Kalista langsung menata semua nasi box itu ke dalam box pengantaran yang ada di sepeda motor. Setelah itu, dia lekas tancap gas menuju kantor Sa Corporation. Sesampainya di sana, dia menemui satpam untuk menanyakan kebenaran alamat tersebut. Pak, maaf mau tanya, ucapnya. Iya, Non. Ada yang bisa Bapak bantu? Balas satpam. Ini benar kantor Sa Corporation. Saya dari restoran XX mengantarkan pesanan atas nama Bapak Vigor Abraham, Kalista menjelaskan. Asisten Pak Duda. Tumben pesan ke restoran XX, biasanya juga di restoran XY. Iya benar. Nona langsung saja menemui staf front office, nanti akan diarahkan di sana, jawab satpam. Terima kasih, Pak. Kalista membawa motornya untuk parkir ke dekat mobil karyawan kantor itu. Dia lekas membuka box dan mengambil 30 nasi box yang sudah dibawanya. Bu, saya mengantarkan pesanan atas nama Bapak Vigor Abraham, ucapnya di depan front office. Oh iya, silakan letakkan di sini saja. Pembayaran sudah ditransfer, kan? Iya Bu, sudah. Balas Kalista sopan. Staf front office tersebut memindahkan beberapa box makanan ke meja dengan menggerutu yang masih bisa didengar Kalista. Pak Duda, tumben beli makanan banyak. Tapi kasihan juga ya. Sudah cakep, baik hati, Duda ditinggal selingkuh. Hah, Pak Duda. Jadi maksudnya Vigor Abraham adalah Duda. Wah keren. Sekeren namanya. Saat sedang melamun ucapan staf front office, tiba-tiba seseorang dari belakang tak sengaja menabraknya. Bruak. Tubuh atletis seorang pria yang menabraknya. Pria itu memakai jas lengkap dan kacamata hitam. Pria itu tak lantas meminta maaf kepada Kalista, melainkan pergi begitu saja. Hei, tuan berkacamata hitam. Tolong dong kalau abis nabrak tuh minta maaf dulu kek, nggak main nyelonong gitu aja, teriak Kalista menjadikan dia objek yang dilihat banyak orang. Pria yang sedang buru-buru itu, berbalik kemudian menyerahkan kartu nama ke tangan Kalista. Catat kerugianmu. Ucap pria itu, kemudian pergi meninggalkan Kalista begitu saja. Sombong sekali pria itu. Belum tahu aja jika Kalista juga bisa lebih sombong dari doi. Pria yang membagongkan. Kalista menyimpan kartu nama itu di dalam dompet kecilnya. Dia langsung berbalik arah kembali ke tempat motornya berada. Sampai di restoran XX, Kalista langsung menemui Kayana. Bagaimana, Kol? Beres? Tanya Kayana yang menerima setoran nota kontan dari delivery order. Beres dong. Selalu on time. Jawab Kalista semringah. Baguslah. Setelah ini belum ada pengantaran lagi.
Lo bantu gue ngambilin piring sama gelas kotor yuk. Dari tadi resto rame banget kol. Sampai gue engap, Kayana mengambil troli untuk dibawa ke depan. Kalista memang bukan orang yang pilih-pilih pekerjaan, asal dia mampu akan selalu membantu sohibnya. Tak hanya itu, banyak karyawan yang care sama Kalista karena kepeduliannya kepada semua orang yang bekerja di restoran XX. Malam besok, ngemal yuk. Ajak Kayana yang telah menyelesaikan pekerjaannya dengan baik. Saat ini mereka berada di ruang istirahat restoran yang khusus disediakan untuk semua karyawan. Selain bisa istirahat, restoran juga menyediakan makan siang untuk semua karyawan tanpa terkecuali. Dompet menipis. Tanggal tua. Ngemal. Apa nggak bikin badan drop tuh? Sakitnya bukan karena kecapean ngemal, tapi nggak ada duit. Nggak dulu deh. Tanggal tua, say. Next aja yak. Balas Kalista. Temani gue lah. Ayo kol, gue traktir makan bakso deh, rayu Kayana. Duh, jauh-jauh ngemal cuman ngebakso doang. Kagak ada yang lebih keren dari itu. Goda Kalista. Ayolah kol. Gue ngemal mau cari kado buat ultah cowok gue, ajak Kayana untuk yang kesekian kalinya. Cowok. Bahkan cowok gue sudah gak peduli lagi. Apa gue seriusin aja buat nyari dedi gula? Buat balas pria brengska itu. Kol, lo ngelamun lagi. Eros lagi. Kayana melihat Kalista yang sedari tadi tidak merespon ucapannya. Oke lah. Gue ikutan ngemal. Janji bakso, ya. Ish, soal yang gratisan aja lo cepet banget. Canda Kayana. Tapi lo janji bantuin gue cari dedi gula yak. Gue dah gedek banget pengin bales si Eros. Kalista berdiri hendak mengembalikan nampan makannya. Oke, nitip dong. Kayana menarik Kalista untuk membawa serta bekas nampan makannya. Hari-hari Kalista bersama Kayana terasa begitu cepat. Sore ini sepulang kerja, Kayana membonceng Kalista untuk pulang ke rumahnya. Kai, menurut lo, mending nyari duda apa perjaka ya? Tanya Kalista ketika sampai di kamar Kayana. Emang lo bisa bedain mana duda dan perjaka? Cibir Kayana. Dari sertifikat nikahnya lah. Kalau duda, jelas dah pernah dapat, tawa Kalista menggema. Hus, mandi dulu gih. Anak gadis gak baik mandi kemalaman, Kayana mengambil handuk di lemarinya untuk diserahkan kepada Kalista. Oke deh, Kalista langsung masuk ke kamar mandi sederhana yang ada di dalam kamar Kayana, sementara Kayana entah mandi di mana dia. Balik lagi sudah pada wangi semua. Kalista memakai baju yang biasa dia titip jika menginap di rumah Kayana. Kai, menurut lo mending pilih duda ditinggal istrinya atau duda ditinggal selingkuh? Tanya Kalista. Sama aja, kol. Sama-sama duda. Kayana mengambil laptopnya kemudian membawanya ke atas ranjang. Kayana mulai mengotak-atik laptopnya untuk mencarikan permintaan sohibnya. Jadi mau yang mana? Duda apa perjaka? Duh kayak gue nginterogasi orang mau nikah aja, goda Kayana. Duda. Boleh deh, asal masih seumuran sama gue, minimal. Seumuran lah sama mantan gue. Belum mantan yak. Jawab Kalista yang sudah memposisikan duduk di samping Kayana di atas ranjang. Mana ada yang model begitu? Yang ada itu duda 40 plus, mau lo? Kayana sedikit kesal. Ya udah, carikan aja duda ditinggal selingkuh.